Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pewarnaan bakteri. Sebelum kita melakukan pewarnaan bakteri, lebih baik kita mensterilisasi alat yang akan digunakan. Sterilisasi alat sendiri ini mempunyai 3 metode, yaitu dengan metode mekanik, fisika, dan kimia. Di mana metode mekanik itu dengan cara filtrasi atau penyaringan, biasanya pada ukuran 0,22 sampai 0,45 mikron, dan digunakan pada mikroba atau bakteri. Jenis-jenisnya sendiri itu adalah Bakersfield filter atau dengan menggunakan tanah, Chamberlain filter dengan alat yang menggunakan porcelain, dan Sage filter yaitu dengan menggunakan stainless steel. Terus dengan metode fisika. Metode fisika ini dibagi menjadi 3, yaitu dengan pemanasan kering, bisa menggunakan api bunsen, biasanya digunakan pada jarum Ose, bibir tabung atau Erlenmeyer, atau juga tabung Baker glass. Terus dengan menggunakan oven, biasanya pada suhu 175 derajat Celcius selama 1,5 sampai 2 jam. Ini biasanya digunakan untuk mensterilisasi calon bakteri ataupun botol. Terus pemanasan basah. Caranya itu dengan perebusan. Jadi semua alat-alat yang akan sterilisasi dimasukkan ke dalam satu wadah terus direbus. Atau dengan menggunakan uap air panas, atau juga dapat digunakan dengan uap panas bertekanan. Itu biasanya digunakan dengan menggunakan autoclave. Suhunya berapa dengan menggunakan autoclave? 121 derajat Celcius, 15 lbs kurang lebih selama 15 menit. Atau dapat juga pemanasan basah ini menggunakan metode pasteurisasi atau sterilisasi yang biasa digunakan pada susu. Terus dengan cara radiasi. Dengan cara radiasi ini biasanya digunakan dengan sinar UV atau sinar gamma, biasanya untuk mensterilkan ruangan lab atau alat-alat gelas. Terusnya cara kimia. Dengan cara kimia di sini bagaimana? Nah, sterilisasinya dengan tentunya menggunakan senyawa kimia. Itu dapat berupa alkohol, fenol, formalin ataupun karbol. Selanjutnya pembuatan media. Sebelum membuat media kita harus tahu dulu nih klasifikasi media. Nah, media sendiri ini dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan konsistensinya. Berdasarkan konsistensinya dibagi menjadi media cair. Biasanya digunakan untuk mikroba dalam jumlah besar. Keperluannya untuk apa? Untuk fermentasi atau berbagai uji. Terus media padat. Media padat itu bisa ditambahkan pada media cair. Biasanya digunakan untuk biakan murni, mengamati morfologi koloni, dan menghitung jumlah koloni. Terus media semisolid itu ditambahkan media agar pada media cair dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan penambahan pada media padat. Digunakan untuk apa? Mobilitas sel. Terus berdasarkan komposisi bahan dibagi menjadi 3, media sintetik. Media sintetik ini bahannya sendiri itu diketahui dengan pasti dan ada dalam tingkat kemurnian yang tinggi. Contohnya apa? CDA, yaitu cetak dos agar. Terus semi sintetik, yaitu media yang dibuat dengan bahan kimia, terus ditambah juga bahan alami. Contohnya apa? PDA, potato dextrose agar. Dan non sintetik, yaitu bahan alami dan tidak diketahui pasti komponen kimianya nih apa. Contohnya apa? Tanah, nasi, dan daun-daunan. Terus berdasarkan fungsinya, media sendiri dibagi menjadi media umum, selektif, diferensial, dan pengaya atau penyumbur. Di mana media umum di sini digunakan untuk menumbuhkan mikroba secara umum. Digunakan nutrien agar untuk bakteri, dan PDA atau potato dextrose agar untuk jamur. Terusnya media selektif. Media selektif ini mengandung senyawa tertentu dan tentunya selektif ya. Di sini digunakan untuk mencegah pertumbuhan mikroba yang tidak dikehendaki. Terus ada juga media diferensial. Di sini mengandung senyawa tertentu sehingga mikroba yang diharapkan dapat tumbuh
dan dengan menunjukkan perubahan pada media secara spesifik, berbeda dengan mikroba lain. Terus ada juga media pengaya atau penyubur. Di sini untuk menumbuhkan mikroba dengan maksud untuk menyuburkan mikroba tersebut. Ada juga media pengaya atau penyubur. Di sini untuk menumbuhkan mikroba dengan maksud menyuburkan mikroba tersebut. Kenapa medianya itu dipaksakan untuk tumbuh? Ini biasanya karena media tersebut akan digunakan untuk uji fisiologi atau untuk memulai fermentasi, sehingga perlu mikroba yang banyak. Selanjutnya jenis media. Media yang digunakan banyak sekali, tetapi yang paling sering digunakan adalah 3 macam media ini. Yang pertama adalah nutrient broth. Nutrient broth ini berasal dari daging segar ya. Cara buatnya gimana? Daging segar ini kurang lebih 500 gram, itu dicuci bersih, dipotong kecil-kecil, atau dapat juga dicincang atau digiling. Terus ditambah air, didiamkan dalam lemari es selama kurang lebih 1 malam. Setelah itu besoknya dikeluarkan, dipanaskan sampai mendidih. Setelah mendidih didiamkan kurang lebih 20 menit. Nah, kaldunya ini disaring dengan kapas dan kasa sampai benar-benar jernih. Terus hasil penyaringannya ini ditambahkan air kurang lebih 1 liter. Ditambahkan hasil yang sudah disaring ini, ditambahkan air, kemudian ditambahkan pepton dan NaCl, lalu dipanaskan sampai pepton dan NaCl-nya sendiri larut. Setelah itu siap digunakan. Nah, untuk penyimpanannya bisa ditaruh di dalam tabung reaksi ataupun Erlenmeyer. Setelah itu kita sterilisasikan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius kurang lebih 15 menit. Terus nutrien agar. Nutrien agar ini sudah ada dalam kemasan. Biasanya kita langsung menggunakannya. Cara penggunaannya biasanya di laboratorium itu dengan cara nutrien agarnya ditambahkan aquades, lalu dipanaskan hingga larut. Terus diukur pH-nya. Biasanya pH yang digunakan 6-7 atau juga menggunakan pH netral. Kalau misalnya ternyata pH-nya belum 6-7 nih, gimana caranya? Kita dapat menambahkan larutan asam atau larutan basa. Bisa menggunakan HCl 0,1N ataupun NaOH 0,1N. Terus tetap kita sterilkan dengan menggunakan autoclave. Terus potato dextrose agar atau yang biasa disingkat dengan PDA. PDA sesuai dengan namanya potato, ini kita menggunakan kentang. Kentangnya dikupas, dicuci bersih, terus direbus dengan aquades. Volumenya tetap dijaga. Misalnya kita menggunakan aquades 1 liter, jika mengalami penyusutan kita tetap tambahkan lagi sampai batasnya 1 liter. Setelah konsistensinya dapat, kita saring dengan kapas sampai jernih. Terus hasil filtratnya ini ditambah agar dan ditambah dengan dextrosa, dipanaskan kembali sampai larut. Diukur lagi pH-nya. Jika diukur lagi pH-nya, yang kita harapkan adalah pH netral 6-7. Terus dimasukin ke dalam tabung reaksi atau Erlenmeyer, kemudian kita sterilkan. Nah, seterusnya isolasi mikroba dari lingkungan. Itu dengan menggunakan 2 metode. Yang pertama dengan metode cawan gores ataupun dapat juga digunakan metode cawan tuang. Kalau dengan metode cawan gores, itu medianya telah kita taruh ke dalam cawan Petri. Terus kita tambahkan bakteri atau kita tambahkan bakterinya, bisa menggunakan ose. Kemudian kita split, kita goreskan, terus kita tutup, kita kembangkan. Nanti setelah diinkubasi itu dalam kurang lebih 1 malam itu akan terlihat media yang tumbuh.
Terus kalau dengan metode cawan tuang bagaimana? Ini bakterinya dulu kita masukkan ke dalam cawan Petri, terus baru kita tambahkan media. Biasanya dalam keadaan hangat, suhunya kurang lebih 50 derajat Celcius. Terus kita aduk dengan sampai rata, baru kita inkubasi kurang lebih semalaman. Nah, keesokan harinya baru bisa kita hitung koloni yang ada di dalam media tersebut. Terusnya teknik pewarnaan bakteri. Pewarnaan bakteri itu memerlukan beberapa faktor. Yang pertama yaitu fiksasi, dimana fiksasi ini pemanasan atau dengan teknik freeze drying. Biasanya menggunakan agen siap kimia. Fungsinya secara umum ya untuk mencegah mengkerutnya globula protein. Biasanya kan kalau misalnya kita punya sesuatu, kita contohkan agar-agar, kita letakkan di tempat biasa gitu, kurang biasanya itu dia akan mengkerut. Nah, untuk mencegah pengkerutan ini dapat dilakukan fiksasi. Terus fiksasi ini juga fungsinya dapat membunuh bakteri secara cepat dengan tidak merubah bentuk dan strukturnya. Terus substrat ini tipe pewarnaan, bereaksi dengan konstituen tertentu. Gunanya untuk mencegah, gunanya itu untuk pencegahan ditambahkan substrat organik pada medianya, sehingga asofil, eksofil, oksofil, dan fluorofil itu dapat dibedakan. Terus intensifikasi pewarnaan. Intensifikasi pewarnaan ini digunakan dengan menaikkan kadar pewarna atau dapat ditambah suatu mordan. Mordan ini adalah pengikat. Jadi bakteri yang akan diuji itu diikat warnanya sehingga dia akan lebih jelas terlihat. Mempunyai beberapa bahan. Yang pertama itu untuk pengukuran bakteri lemah, dapat menggunakan alkohol dan air. Terus untuk bakteri asam itu dapat menggunakan HCl, asam sulfat. Terus untuk bakteri basis itu dapat menggunakan basis atau basa ya, itu dapat menggunakan kalium hidroksida, KOH ataupun NaOH. Terus untuk pelunturan garam logam berat itu dapat menggunakan AgNO3 atau CuSO4. Terus untuk logam ringan itu dapat menggunakan natrium sulfat atau magnesium sulfat. Nah, selanjutnya cara pewarnaan. Cara pewarnaan ini dibagi menjadi 3, yaitu pewarnaan negatif, sederhana, dan gram. Pewarnaan negatif ini ditujukan untuk apa? Untuk melihat latar belakangnya. Jadi yang kita warnain itu latar belakangnya. Jadi sehingga bakteri itu akan nampak di atasnya. Biasanya ini digunakan untuk pengamatan semuanya ya, digunakan untuk pengamatan menggunakan mikroskop. Nah, ini bakterinya itu kita slidekan dulu di atas kaca objek gelas, terus diteteskan dengan nitrogesin ataupun dengan tinta Cina, kemudian disapukan. Nah, bentuknya itu berupa hitam putih seperti yang dapat dilihat pada gambar ini ya. Bentuknya itu hitam putih. Itu pewarnaan negatif. Nah, selanjutnya itu adalah pewarnaan sederhana. Pewarnaan sederhana ini ya namanya juga sederhana ya. Ini hanya menggunakan satu jenis pewarna. Digunakan untuk melihat bentuk. Untuk melihat bentuk sebelum melakukan pewarnaan sederhana, ini biasanya dilakukan dulu fiksasi. Nah, caranya gimana? Objek gelas yang sudah dioleskan bakteri, terus ditambah pewarna kristal violet, dan ditambah lagi mordan sebagai pengikat warnanya itu, terus kemudian disapukan dan dilihat di atas mikroskop. Contohnya seperti ini ya. Ini tahap pewarnaan gram.
tahap pewarnaan gram ini ditambah dalam objek gas yang telah ditambahkan mikroba, itu ditambah pewarna kristal violet plus mordant. Lalu dilakukan dekolorisasi atau pelunturan dengan menggunakan alkohol dan ditambahkan kembali pewarna safranin sebagai pewarna bakteri penutup ataupun bakteri dari lawannya. Nah, pewarnaan gram ini dibagi menjadi dua untuk gram positif dan gram negatif. Gram positif ini gunanya apa? Untuk mengikat pewarna yang kuat atau tidak luntur dan tidak dapat diwarnakan lagi. Jadi bakterinya terus gram negatif yaitu dengan mengikat pewarna tapi tidak kuat. Terus dia ini juga pewarnaannya itu dapat luntur dan dapat diwarnai kembali. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya tahap pewarnaan gram. Tahap pewarnaan gram ini ditambah dalam objek gas yang telah ditambahkan mikroba, itu ditambah pewarna kristal violet plus mordant. Lalu dilakukan dekolorisasi atau pelunturan dengan menggunakan alkohol dan ditambahkan kembali pewarna safranin sebagai pewarna bakteri penutup ataupun bakteri dari lawannya. Nah, pewarnaan gram ini dibagi menjadi dua untuk gram positif dan gram negatif. Gram positif ini gunanya apa? Untuk mengikat pewarna yang kuat atau tidak luntur dan tidak dapat diwarnakan lagi. Jadi bakterinya terus gram negatif yaitu dengan mengikat pewarna tapi tidak kuat. Terus dia ini juga pewarnaannya itu dapat luntur dan dapat diwarnai kembali. Nah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika masih banyak kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.